kembali dengan saya Andi Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Mapedeceng, Kabupaten Lubu Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ida Haryanti. Beliau adalah guru matematika di UPT SMP Negeri 2 Mapedeceng. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Andi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan adakan percakapan pra observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Ya, baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua tujuan pembelajaran yaitu yang pertama melalui diskusi. Siswa mampu menerjemahkan masalah konseptual yang memuat bilangan bulat ke dalam operasi bilangan bulat. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah konseptual yang ada pada bilangan bulat. Baik, jadi ada dua ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Baik Bu, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menerjemahkan masalah konseptual yang memuat bilangan bulat ke dalam operasi hitung bilangan bulat. Kemudian yang kedua yaitu daerah keterampilan, yaitu siswa menyelesaikan masalah konseptual yang ada pada bilangan bulat. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem basis learning. Untuk metodenya, saya mungkin menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga pembahasan begitu ya. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beberapa media seperti menampilkan slide, bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, dan video pembelajaran tentang bilangan bulat, kemudian menggunakan LKPD atau lembar kerja, dan juga laptop, begitu ya. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Kebetulan ada jam di hari Rabu ya Bu. Kebetulan ada jam pertama dan kedua. Di kelas berapa? Kelas 71. Oke. Jadi nanti di hari Rabu di kelas 71 jam ke pertama dan kedua, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Selanjutnya saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Sebelum kita akhiri,
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti, sehingga saya dapat mempersiapkan diri dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, dan saya menjadi lebih siap dari sebelumnya untuk melakukan observasi di kelas. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya Bu. Baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama, Ibu. Sebelum belajar, ketua kelas memiliki doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Apa kabar ini pagi? Sehat. Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap? Siap. Jadi, sebelum kita lanjut belajar, adakah yang tidak hadir ini hari? Tidak. Ada? Semua hadir? Hadir. Artinya, kelas ini satu semuanya sehat. Oke, kasih tepuk tangan juga ya. Sebelum kita lanjut, ini hari materi kita apa? Bilangan? Bilangan. Jadi di sini apalah? Tujuan pembelajaran ada di atasnya. Apa tujuannya? Satu, yaitu menerjemahkan masalah konseptual yang membuat bilangan bulat ke dalam situasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual terhadap pada bilangan. Sebelumnya pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan, pengertian daripada bilangan. Apa itu bilangan bulat? Apa pengertian daripada bilangan bulat? Bilangan bulat, ada angkat tangan ya? Angkat tangan yang bisa jawab. Ayo, oke. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sudah tepat jawabannya. Sudah tepat, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan nol, negatif, dan positif. Oke, positif, bilangan positif dan bilangan negatif. Selanjutnya ada lagi? Masih ada lagi? Apakah ada yang lain bahasanya? Kalau saya katakan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacat. Benar apa tidak? Benar. Iya.
dan menggunakan bilangan. Oke, selanjutnya kita lanjut pada kita masuk ke materi ya. Ini tadi ya, menyebutkan bilangan bulat, bilangan bulat berdiri atas dengan bilangan bulat negatif. Yang mana itu bilangan negatif? Negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 0 dan himpunan bilangan positif. Sudah tadi ya. Selanjutnya apa lagi? Bilangan bulat, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Ini, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Yang sebelah kanan bilangan apa? Positif. Positif. Yang sebelah kiri bilangan apa? Negatif. Jadi ini bisa kita jadikan adalah untuk belakang bilangan. Oke, ada yang bisa naik ke atas sebagai titik 0. Coba naik ke atas sebagai titik 0. Mati saja satu orang. Ini maju. Kita lihat di depan di atas. Sebelah sini di tengah, di tengah. Jadi Indira terletak pada titik 0. Kalau saya suruh Indira melakukan kalian selesai pada ke sana ya, tapi nggak enak lah kalian dibelakangi. Oke, kalau saya katakan melangkah 3 langkah ke kanan, langkah 3 langkah, ya, langkah 2. Sekarang Indira berada pada titik positif. Kalau saya katakan lagi melangkah 5 kali ke kiri. Berada pada negatif? Bisa dipahami? Adakah yang langsung jawab? Negatif 5 tambah 3 sama dengan berapa? Negatif 5 tambah 3 sama dengan 2. Positif 2. Oke lah, sudah. Oke, kasih tangan dulu, semangat. Selanjutnya kita diperhatikan ulangannya. Oke, selesaikan. Oke, kasih depan. Jadi tadi jawabannya dari kelompok 5 yaitu berapa liter?
Apa maksudmu? Silakan dibaca. Sama dengan berapa? 1. Yang mana yang tambah jamannya? 5 kali tambah berapa? 5 tambah 3 sama dengan? Aduh, udah dijawab. Kenapa harus pilih 1? Apa? Karena dalam 1 minggu ada 7 hari. Jumlahnya tadi berapa? 1. Jumlahnya tadi 5 tambah 3 sama dengan 1. Kenapa jawabannya 1? 5 tambah 3 tadi berapa tadi? 8. Tapi jawabannya adalah 1. Kenapa 1? Dari mana dapat 1? Misalnya? Oke, kasih tepuk tangan namanya. Ini ada pulpen, saya tidak tahu yang mana yang pernah saya pakai. Yang jelasnya yang pintanya sedikit ya. Ini ada, saya kasih pulpen 1. Jadi cukup sampai di sini ya pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anik Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Mapedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Ida Haryanti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Asrida selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan hari ini, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Baik, Bu, di percakapan pasca observasi ini, tujuan dari saya mengajak Ibu bercakap-cakap kembali setelah pada saat kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi di kelas. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas. Selanjutnya, Bu, untuk saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi
yang sudah berlangsung di kelas, Bu? Ya, karena belum terbiasa, awalnya agak tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya, Bu. Mungkin bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada saat dilakukan pembelajaran di dalam kelas. Kalau tahapannya ya tentunya saya sudah membuat perangkat pembelajaran, dan selanjutnya untuk area pengembangan yaitu mungkin area disiplin ya, area disiplin untuk supaya siswa terbiasa dengan kedisiplinannya, terutama pada saat mau belajar bersama. Selanjutnya yang memperhatikan kebersihan kelas. Dan Baik, untuk disiplin ya, Bu. Selanjutnya poin berikutnya apa, Bu? untuk pengetahuan, peserta didik mampu memahami konsep operasi hitung yang bulat. Dan untuk area keterampilan, peserta didik mampu menyelesaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu yaitu ada disiplin positif, pengetahuan dan keterampilan ya, Bu. Selanjutnya untuk area pengembangan itu sendiri, Bu, sejauh mana area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik atau seperti apa? Itu ya alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi pasti masih ada kekurangan. Baik ya. Hal yang wajar ya, Bu, kalau misalnya kita melakukan sesuatu masih ada suatu kekurangan. Nah, karena sudah dilaksanakan, menurut Ibu kekurangan seperti apa atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya pada saat tingkat kelompok ya masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, artinya dia pasif. Ya, itu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau mungkin kurang aktif atau mungkin biasa juga hanya mengharapkan temannya, ya, seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Atau mungkin karena memang siswa itu tidak mau terlibat atau mungkin ada faktor lain, Bu, yang menyebabkan sehingga siswa bisa seperti itu? Ya mungkin kali ini kalau maksudnya dalam pembagian kelompok itu peserta terlalu banyak. Maksudnya ya mungkin sebaiknya dikurangi sedikit dalam setiap kelompok. Jadi mungkin karena terlalu banyak jumlah siswanya sehingga Ibu juga membuat kelompok, dalam per kelompok itu anggotanya terlalu banyak. Nah, oke. Mungkin ada rencana, Bu, atau tindak lanjut yang Ibu lakukan supaya bisa mengatasi hambatan yang Ibu rasakan pada saat observasi kelas kemarin? Maksudnya tadi ulang Mungkin dari itu tadi faktor bahwa mungkin siswa yang Ibu masuki itu terlalu banyak jumlahnya sehingga kelas yang Ibu bagi kelompok itu jumlah siswa per kelompoknya juga mungkin terlalu banyak sehingga mereka saling berharap. Nah, dari kendala yang Ibu hadapi itu mungkin ada tindak lanjut atau apa solusi yang ingin Ibu lakukan untuk kedepannya supaya itu tidak terulang kembali? Mungkin dalam pembagian kelompok itu contohnya tadi dikurangi siswanya, dan selanjutnya siswa dibagi, maksudnya dibagi per kelompok sesuai dengan minat belajarnya, dibagi sesuai dengan tadi lagi istilahnya itu kalau minat belajar siswa apalagi itu istilahnya lagi. Jadi dilihat dari minat belajarnya, mungkin juga dari gaya belajarnya, Gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar visual dengan di auditori
motori dan kinestetik. Luar biasa sekali Bu. Kalau boleh juga saya memberikan, jadi Ibu sudah mendapatkan solusi bahwa dalam pembagian tugas nanti, dalam pembagian kelompok nanti Ibu akan sesuaikan dengan minat belajar siswa atau mungkin gaya belajarnya ya, yang seperti tadi Ibu sebutkan, ada auditori, ada kinestetik, ada juga visual. Nah, kalau saya boleh memberikan sedikit tanggapan ya Bu, pembelajaran Ibu sudah sangat bagus sekali. Selanjutnya kalau ada hambatan-hambatan yang kita temui itu hal yang wajar. Nah, untuk kalau boleh saya memberikan apa ya, seperti bukan seperti hanya masukan. Jadi alangkah baiknya nanti bisa sama dengan yang Ibu berikan solusi tadi. Jadi Ibu bisa mengidentifikasi di awal kebutuhan belajar murid itu seperti apa, sehingga pada saat pembagian tugas nanti bisa merata. Jadi siswa bisa belajar sesuai dengan minatnya. Bagus sekali ya Bu. Jadi untuk kedepannya saya tunggu bagaimana nanti kita bisa berbincang-bincang kembali dengan peningkatan atau pengembangan perubahan yang Ibu lakukan. Mungkin Bu ada target atau mungkin Ibu mempunyai kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan itu? Secepatnya lebih baik ya, kalau bisa ya pekan depan. Luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, mungkin mempunyai tanggapan atau masukan untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ida Haryanti. Tadi sudah menyaksikan videonya. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih. Bagaimana? Semangat semua. Semangat. Ya, tetap semangat Bu ya. Terus semangat ya, jaga dulu. Oke, baik, ini hanya sekedar umpan balik saja Bu ya. Dan nantinya kami saya di sini untuk mengguru bukan ya. Saya hanya memberikan umpan balik. Saya lihat dari observasinya dari videonya tadi itu sudah luar biasa. Kemahirannya sudah luar biasa, sudah menjadi guru yang hebat di dalam kelas. Begitu juga dengan Ibu Ani, di observasinya itu sudah bagaimana sudah memunculkan, sudah menerapkan dari prinsip-prinsip coaching yang Ibu Ani sudah pelajari. Oke ya, ada mungkin beberapa umpan balik yang akan saya berikan. Yang pertama dari kemitraan, dan di prinsip coaching itu ada namanya kemitraan. Ibu Ani itu sudah memberikan tadi dan Ibu sudah menjawab bagaimana tujuan yang ditetapkan dan sejauh menemukan bahwa tujuannya ini. Kemudian Ibu Ani dalam memberikan coaching kepada Ibu Ida, maaf ya saya panggil Ibu Ida ya, tidak panjang. Ya. Oke. Memberikan coaching kepada Ibu Ida itu tidak menggurui tapi adalah teman mitra. Antara Ibu Ani dengan Ibu Ida itu mitra. Ya, jadi seakan-akan tidak menggurui, tidak tidak memberikan jawaban, tapi Ibu Ida sendiri yang mencari solusinya. Itu menurut prinsip coaching. Kemudian pada proses kreatif di situ juga Ibu Ani terjadi percakapan dua arah, bukan hanya satu orang yang dominan, tapi terjadi percakapan dua arah. Kemudian Ibu Ani dalam percakapan coaching itu selalu merangkum, mengulang kata-kata dari si coachingnya, sehingga apa yang Ibu Ida sampaikan itu dirangkum, kemudian digali potensi yang ada pada Ibu Ida. Itu sudah luar biasa sekali ya. Kemudian Ibu Ani mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari Ibu Ida tadi. Sudah luar biasa sekali ya. Semoga nanti ke depannya lebih ditingkatkan lagi, lebih kita belajar ya. Kemudian di dalam memaksimalkan potensi. Nah, tadi percakapannya itu sudah menghasilkan solusi. Jadi memang dalam Ibu Ani tadi memaksimalkan potensi dari diri itu sudah menghasilkan bahwa nanti dalam potensi yang akan dimaksimalkan setelah kita melakukan observasi, yaitu nanti potensi yang akan ditingkatkan lagi tentang pembagian kelompok. Iya, karena tadi menurut
ide tadi bahwa dengan banyaknya dalam satu kelompok itu tidak maksimal belajar. Makanya dia nanti akan perbaiki, misalnya akan mungkin dievaluasi kembali bahwa kalau terlalu banyak dalam satu kelompok itu anak-anak tidak maksimal. Ada mungkin yang belajar, ada yang kerja, ada mungkin yang tidak. Oke, itu tadi dia sudah sendiri yang menemukan sendiri solusinya. Iya. Kemudian ada tindak lanjut bahwa nanti insyaallah ke depannya dia akan lebih tingkatkan lagi. Ya, dievaluasi kembali. Kemudian percakapan itu ditutup oleh rekan sudah bahwa insyaallah ke depannya dia akan seperti ini, dia akan memperbaiki apa yang menjadi ide sendiri, kekurangan yang dilakukan. Oke, mungkin sekira itu dari saya. Kalau saya lihat dari observasinya itu luar biasa sekali mengajarnya. Tetap semangat Bu ya. Oke, Bu Ani juga tetap semangat menjalankan pendidikan ini, insyaallah nanti ke depannya lebih baik lagi. Ibu ya, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk membantu dari calon guru penggerak. Oke, tetap semangat dan tetap berkarya, berinovasi untuk anak-anak kita semua. Oke, sekira demikian dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik yang sudah kita lalui dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sehingga selesai untuk kegiatan supervisi akademik kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.